Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang sebuah prototipe yang berjudul Vintage, yaitu rental teknologi. Nah, di sini kami membuat sebuah prototipe yang yaitu aplikasi berbasis mobile, yang mana aplikasi tersebut berisi tentang penyedia jasa penyewaan yang berfungsi untuk memudahkan customer mencari jasa penyewaan yang dia butuhkan secara cepat dan nyaman. Inti dari aplikasi atau prototipe aplikasi yang kami buat ini yaitu berisi tentang kumpulan jasa penyewaan. Contohnya penyewaan motor, mobil, alat musik, dan sebagainya. Nah, yang pertama tentu saja saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Cynthia Diska Martadiana. Yang kedua, Dika Rianta Prasetyo. Yang ketiga, Ilhamzah. Yang keempat, Fakri Nova. Dan yang kelima, Teguh Dwi Putra. Masing-masing dari kami memiliki kontribusi tersendiri di dalam kelompok ini. Contohnya, Ilham, dia membuat hierarchy chart, dia konteks diagram, Dika interface, Teguh DFD, Nopal UML, dan terakhir IRD kami diskusikan dalam satu kelompok. Dan bagian-bagian presentasi, yang pertama Ilham, dia IRD dan hierarki, Cynthia konteks diagram, Dika interface, Teguh DFD, dan Nova UML. Nah baik, langsung saja saya sendiri akan menjelaskan tentang konteks diagram. Nah, dalam prototipe yang kami buat ini, ada konteks diagram yang berpusat pada rintage. Nah, jadi rintage ini dia terhubung ke penyewa. Jadi, untuk menghubungkan rintis ke penyewa itu, dia ada info jasa dan pengisian login atau formulir data penyewa. Jadi, pertama, rintis ini menyediakan info jasa yang sudah disediakan oleh penyedia jasa. Lalu dikirim ke penyewa, dan juga menyuruh penyewa mengisi login atau formulir data penyewa. Lalu penyewa ini mengirim kembali ke rintis, yaitu info jasa yang disewanya, sama data penyewa yang disuruh untuk mengisi tadi. Lalu, Rintage mengirim ke admin. Yang dikirim Rintage ke admin yaitu data penyewa dan jasa yang disewa. Lalu, admin tadi mengirim ke penyedia jasa agar diolah, yaitu data penyewa, jasa yang disewa, harga sewa. Setelah semuanya fine, lalu penyedia jasa ini mengirim ke admin, yaitu ketersediaan jasanya. Setelah itu, barulah admin mengirim lagi ke Rintage info ketersediaan jasa sama pengiriman jasa. Lalu, barulah nanti info tersebut dikirim lagi ke penyewa agar tahu semuanya tentang kapan pengiriman jasa akan dilakukan. Nah, terakhir yaitu pimpinan. Pimpinan ini berfungsi untuk mengecek histori data penyewaan dan data pembayaran agar tidak terjadinya miscommunication. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya, hierarchy chart yang akan dijelaskan oleh Ilhamzah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hierarchy chart yang kami buat, yaitu di dalam aplikasi Rentage yang kami buat, gambaran hierarchy chart-nya itu bisa dilihat seperti di gambar yang tertera di layar. Untuk level tertinggi di hierarchy chart itu ada Rentage, yaitu aplikasi yang kami buat. Sedangkan pada level 1 dari hierarchy chart yang kami buat yaitu pendaftaran jasa, pendaftaran user, login user, penyewaan, pembayaran, dan pengaturan. Pada pendaftaran jasa akan tertampil menu untuk memasukkan data, yaitu pendaftaran jasa, nama orang yang menyediakan jasa, alamat, harga jasa, jenis jasa, nama, alamat, harga, jenis jasa itu terdapat di level 2. Pada pendaftaran user tertampil menu untuk mendaftar, yaitu memasukkan nama dan alamat. Pada menu login diminta login dengan memasukkan password. Penyewaan pada menu penyewaan terdapat menu memilih jasa, tertampil data, dan terdapat menu membuat pesan jasa. Pada pembayaran ada menu memilih metode pembayaran jasa yang dipilih,
yaitu bisa transfer atau secara langsung. Yang terakhir yaitu pengaturan. Sekian penjelasan hierarki chart dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ilham. Selanjutnya di FD yang akan dijelaskan oleh Teguh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang DFD. Pertama, login. Data login masuk dikirim ke admin. Kemudian admin melakukan pengelolaan data dasar yang meliputi data admin, penyedia jasa, dan data penyewa. Selanjutnya, data penyewaan. Pada proses penyewaan ini, data yang terkait adalah data penyewa, yang mana data tersebut ditarik dari data master yang telah dikelola sebelumnya. Kemudian ke pembayaran. Proses pembayaran ini mengacu pada proses sebelumnya, yaitu penyewaan. Lalu info pembayaran kembali ke data master. Data master lanjut ke laporan. Laporan mencetak dari segala aktivitas yang ada di data master. Lalu laporannya masuk ke admin. Baik, terima kasih Teguh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakri Naufal. Naufal, mic-nya. Pertama, customer daftar setelah melakukan pendaftaran, kemudian customer login, masuk ke dalam aplikasi penyewaan. Kemudian, customer memilih jasa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, customer memilih pembayaran jasa penyewaan. Pada proses penyewaan ini, data yang terkait adalah data identitas serta data pembayaran. Setelah pada proses, customer meminta admin untuk menjalankan permintaan jasa penyewaan tersebut. Admin kemudian melakukan input data customer yang melakukan penyewaan, serta admin menyuruh si customer pelanggan tersebut untuk melakukan pembayaran. Customer menerima uang jasa tersebut kepada admin, dan terakhir admin memberi laporan kepada si penyedia jasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nopal. Dilanjutkan oleh Ilham, yaitu ILD. Baiklah, saya akan menjelaskan ERD, yaitu ERD yang kami buat bisa dilihat di gambar, di mana ERD yang kami buat memiliki entitas penyedia jasa, jasa, registrasi, customer, atau pelanggan. Dan juga ERD memiliki relationship punya, untuk, dan melakukan. Dan entitas yang kami buat memiliki atribut, di mana atribut penyedia jasa yaitu nama, jenis jasa, alamat, tarif, dan nomor telepon. Sedangkan atribut jasa yaitu nama jasa dan jenis jasa. Atribut registrasi yaitu metode pembayaran, nomor registrasi, tanggal, nama jasa. Dan atribut customer atau pelanggan yaitu nomor identitas, nama, nomor telepon, dan alamat. Sekian penjelasan ERD. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya interface yang akan dijelaskan oleh Dika. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian interface pada prototype Rentage ini. Pada bagian interface, kami membuat tampilan sesimpel mungkin, di mana pada slide pertama, kami menampilkan halaman login, di mana terdapat dua cara untuk dapat login ke dalam aplikasi tersebut, yaitu dengan memasukkan akun email dan juga akun Facebook. Lalu di slide kedua, kami menampilkan halaman profil dan juga menu pencarian jasa yang akan dipilih user nantinya. Lalu di slide ketiga, kami menampilkan pilihan-pilihan jasa,
di mana terdapat 3 buah pilihan jasa yang tersedia, yaitu jasa penyewaan mobil, jasa penyewaan mobil pick up, dan jasa penyewaan alat musik. Lalu di slide keempat, kami menampilkan harga penyewaan berdasarkan berapa lama user akan menyewa suatu jasa tersebut. Pada slide keempat, kami menampilkan hanya daftar harga dan durasi dari setiap jasa hanya sementara. Dan apabila user memilih jasa penyewaan alat musik, maka yang tampil hanyalah daftar harga dan durasi dari jasa penyewaan alat musik. Lalu di slide kelima, kami menampilkan menu pembayaran, di mana user telah memilih jasa dan berapa lama penyewaan. Lalu user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Dan di slide terakhir, yaitu slide ke-6, kami menginformasikan bahwasanya transaksi penyewaan telah berhasil. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dika. Berakhirlah sudah tadi semua hasil diskusi kami. Nah, jadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.